Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi video sebelumnya itu adalah kita bahas RIP versi 1 ya. Untuk yang kali ini kita bahas RIP versi 2. Nanti RIP versi 2 coba kita lebih advance ya. Kalau tadi RIP versi 1 untuk menerapkan di topologi ini ya, itu tadi tidak bisa jalan ya, tidak bisa jalan. RIP versi 1 tidak bisa digunakan untuk mengkomunikasikan topologi ini karena topologi ini itu menerapkan subnet dan subnetting, kemudian juga menerapkan VLSM ya, jadi dia tidak bisa digunakan. Ini bisa kita gunakan dengan kita menerapkan RIP versi 2 ya, di RIP versi 2. Di sini posisinya, konfigurasinya RIP versi 1 tadi ya, yang nanti kita lakukan modifikasi. Oke ya, RIP versi 2 itu dia distance vector ya. Jadi untuk menentukan jalur terbaik itu berdasarkan jarak atau hop count-nya berapa. Kemudian versi 2 dia itu termasuk dalam classless routing protocol. Jadi posisinya versi 2 bisa diimplementasikan di jaringan yang dia menerapkan subnetting maupun dia menerapkan VLSM ya, seperti itu. Jadi mau menerapkan VLSM subnetting itu versi 2 bisa digunakan. Kemudian di sini nanti kita beri untuk autentikasinya, untuk passwordnya, agar jadi tidak semua RIP bisa ngobrol, tapi nanti ketika dia mau komunikasi atau dia mau join ke jaringan RIP itu autentikasinya harus benar, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Ini kita jalankan saja ya. Jalankan seperti tadi, kita posisinya ini tadi seperti tadi ya, interface print ya, interface print. Di sini saya bisa delete atau kita bisa edit ya, misalkan kita edit ya, edit, kemudian interface, edit, number 0. Jadi kita edit, kita masuk dulu ke command interface, kemudian edit yang mau kita edit nomor berapa ya, kemudian di sini edit, kemudian send, send ya, kita edit send. Ini satu-satu kita harus ini ya, kita ganti 2 ya, Ctrl O ya, kemudian kita edit lagi receive-nya, bisa seperti ini. Kemudian ini kita ganti 2, Ctrl O ya, kemudian kita edit autentikasinya, kita kasih autentikasinya ya, authentication value, kita enter ya. Ini kita kasih misalkan ya, kita kasih passwordnya terus belajar ya, saya kasih terus belajar, saya Ctrl O, kita print, coba ya, print, terus print ya. Oh, kok belum, autentikasinya kok belum jalan. Bentar. Terus minus belajar, Ctrl U, print. Oh, kok belum, bentar, ini kok sendnya juga belum ke Ctrl U. Ctrl O, coba kok nggak mau nyimpen. Saya delete aja lah ya.
interface remove number 0 ya, interface add, kemudian interface enter 1 ya, enter 1, kemudian send v2, receive v2 ya, kemudian autentikasinya adalah saya kasih MD5, kemudian key nya autentikasi key nya misalkan di sini saya kasih terus minus pelajar ya, ntar saya interface print ya, key-nya adalah terus, jadi MD5 autentikasi tipenya ada MD5, kemudian passwordnya adalah terus belajar ya. Itu udah di sini di network printnya juga sama, tetap sama ya, nggak masalah. Di sini udah, tinggal kita konfigurasi di perangkat yang lain. Di sini ya, sini kita konfigurasi. Nah, interface print ini tadi yang lama ya, ether 2 ether 1 kita remove dulu, interface remove number 0 nomor 1 ya, interface add interface ether 1 send versi 2, kemudian receive versi 2, kemudian autentikasinya adalah MD5, autentikasi key nya itu adalah terus minus belajar ya, belajar. Oke, nah kemudian kita yang ether 2 ya, enter 2 enter ya, exit ya, nggak usah exit ya. Kemudian yang router ketiganya itu juga sama, router ketiganya sama persis. Di sini adalah IP ya, IP route print routing rip, kemudian interface print ini ya, kita remove aja, interface remove number 0, kemudian kita add interface add interface ethernet 1, kemudian ethernet 1, kemudian send ethernet 1, send v2, kemudian receive v2, kemudian autentikasinya adalah MD5, autentikasi key nya adalah terus minus belajar ya, enter ya. Kemudian di sini networknya juga sama, network print ya, sama sesuai dengan network yang di sini, yang ini ya, dia ada dua network nih, jadi 3.0/24 sama 45.4. dah, kita lihat di routing tabelnya ya, IP route print. Nah, perhatikan di sini posisinya, di sini sudah ada ADR, yaitu ADR di sini sudah ada ADR ya, aktif dynamic routing ya, routing aktif dynamic RIP ya, ada RIP. Di sini posisinya sudah berbeda seperti tadi. Kalau tadi adalah network yang di advertise itu adalah 10.0.0.0/8 ya.
Kalau saat ini sudah sampai subnet tasknya yang dikirim, jadi ada 10.4510/24, gateway-nya 45.5. Kemudian 10.4520/24, gateway-nya ada 45.5. Yang di sini juga sama. Kemudian di sini ada distance-nya ada 120. Itu ada tingkat kepercayaan. RIP itu distance-nya ada 120. Ya. Jadi RIPs ya, seperti itu. Di semua router sama ya. Di sini misalkan IP route print ini untuk melihat IP route print ini untuk melihat routing tabelnya yang terbentuk ya. Di sini sudah terbentuk semua ya. Di sini sudah terbentuk gateway-nya dan seterusnya ya. Gateway di sini juga sama, ada network ini, network 10/24 ini ya, gateway-nya 451 10.4530/ ini /30 ada di sini ya, dan seterusnya. Itu ya, posisinya seperti itu. Yang ini juga sama di IP route print ya, ini juga sama ya, sudah ada ini network 10.45/24 451/24, kemudian ada 4 ini ya, ini sama yang bawahnya ini sudah ada semua. Oke ya. Kalau kita lihat di PC, kita coba PC ini ya, ini PC 3 ya, PC 3 kita ping ke 10.45.1.2. ini ada PC 1 ya, 1.2. nah dia sudah reply, dia sudah connect ya, sudah connect seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau untuk ya, ini tadi kan kita konfigurasinya semua by command line ya, kita konfigurasi by command line. Kalau kita mau konfigurasi menggunakan Winbox, seperti ini ya. Untuk Winbox nanti Anda bisa masuk di sini ya, di RIP routing, kemudian RIP. Di RIP di sini ada interface, ada network. Nah, di sini nanti kita plus ya, di interface kita plus. Di sini jangan all interface, tapi adalah interface yang digunakan untuk komunikasi. RIP maksudnya komunikasi adalah komunikasi RIP-nya. Misalkan ini ya, ini R1 yang digunakan untuk komunikasi RIP itu adalah Ether 1 ya, Ether 1 berarti adalah interface yang dia nanti untuk komunikasi ke router-router yang lain. Berarti nanti kita aktifkan di Ether 1. Berarti di sini adalah Ether 1 ya. Lah di sini adalah send receive-nya yang mana. Kalau Anda pengen konfigurasi versi 1 berarti versi 1. Kalau Anda versi 2 versi 2. Kalau Anda pengen versi 1 dan 2 ya 1 2. Tapi lebih baik adalah versi 2 karena dia support di VLSM. Di sini juga versi 2. Kemudian autentikasinya kita kasih misalkan tadi MD5. Kemudian kita passwordnya apa ya, terus minus belajar ya. Itu udah tinggal di apply. Oke. Nah ya, kemudian di network itu nanti adalah kita tambahkan networknya. Network di sini adalah network yang directly connected dengan router. Berarti di sini adalah, kalau ini berarti adalah network yang dia punya, network ini sama network ini. Kalau router 2 berarti adalah ada 3 network, network ini sama network bawahnya. Kalau router 3 berarti network ini sama network yang bawahnya, yang sini. Itu ya, posisinya gitu networknya, tinggal ditambahkan aja ya, gitu posisinya. Kemudian di sini ada key itu nanti kita bisa tambahkan untuk untuk keamanan tadi. Kemudian di sini ada neckboard adalah tetangga dari router kita. Kemudian routernya, informasi routing tabelnya kita bisa lihat di sini misalkan ya. Nah, di sini misalkan neckboard ya, neckboard print ya. Ada neckboard print. Kalau yang
di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah update routing network routernya. Jadi ada informasi bahwa ada network sekian dari ada dari router sekian IP-nya, kemudian dia punya metrik 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Seperti itu untuk untuk RIP versi 2 ya, versi 2 cukup mudah untuk konfigurasinya ya. Untuk hari ini sekian dulu, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.